peristiwa ini kita jadikan pelajaran bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita tidak boleh menutup jalan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab itu akan mendatangkan kerugian kepada kita semua. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan almarhum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa Mereka ngapain tuh? Kok muter-muter? Ya ilah, lu pakai nanya lagi. Ya cari makam lah. Makam Pak Suyitno kan gak jauh. Ngapain juga muter sampai sono-sono no? Jadi yuk kita samperin. Bu, lagi nyari kuburan Bapak kan? Iya, Lah, bukan di sana kuburannya, Bu. tadi saya udah cari di sana, tapi kok nggak ada ya? Sebentar ya, Bu. Saya lihat dulu di sana. Kok kuburannya kagak ada? Gak ada gimana sih? Minggu kemarin kan kita ngikut nguburin juga. Mana kuburannya, Mas? Kemarin perasaan kuburnya di sekitar sini, Bu. Lah, saya juga bingung kemana pergi tuh kuburan. Bener ini mah. Kuburnya hilang. Bu, saya cari coba tempat lain ya. Assalamualaikum. Yusuf. Waalaikumsalam. Sup. Kuburan Pak Yitno hilang, Sup. Kuburan Pak Yatno hilang. Iya, kuburan yang kemarin baru dimakamin itu hilang, Sup. Kok bisa Bang Yadi? Nah itu, saya juga bingung kenapa bisa hilang. Jadi tuh, soalnya dia sering menghalangi orang beribadah ke masjid. Kalian itu tidak boleh membicarakan orang yang sudah meninggal. Itu tidak baik. Sekarang saya mau nanya, siapa yang pertama kali tahu kalau kuburan almarhum Pak Suyitno hilang? Ibu Maria, beliau langsung pingsan. Yang sabar ya Bu, nanti insya Allah ketemu. Mintakan ampunan Bu untuk almarhum, biar ketemu kuburannya Bu. Iya Bu. Ibu-ibu, mohon maafin kesalahan suami saya ya. Kita sih sudah maafkan Bu. Sebaiknya Ibu minta maaf saja pada semua warga yang sudah disakiti oleh almarhum. Siapa tahu kuburannya hilang karena itu. Bener banget tuh Bu, terutama sama Ibu Sri pedagang sayuran yang udah dimaki-maki sama Pak Yitno. Pak, Ibu kantongnya yang ini. Hei! Siapa yang suruh jualan depan rumah saya? Siapa? Maaf Pak, saya tuh tadi cuma numpang istirahat, tapi alhamdulillah ada yang beli. Alah, saya nggak peduli. Pokoknya kalian ini sudah mengganggu saya. Suasana pagi saya jadi terganggu, tahu nggak? Ya maaf Pak, maaf banget Pak, ampun Pak, maaf pisan. Udara sejuk pagi saya ini terganggu, tercemar nih. Diam kamu! Sekarang kalian pergi dari rumah saya. Pergi! Bu, kalau sampai besok masih jualan di depan rumah saya nih, ini saya bakar. Pergi! Iya Pak, ya. Jahat banget sih Pak Yitno. Ya Allah, ya Rabbi, saya rasa salah. Ibu, aduh Bu, sayuran saya pada rusak Bu, ya Allah. Maafin
Maafin ya, Bu. Maaf ya, Bu. Maafin suami saya. Papa. Papa kenapa sih, Pak, sampai harus marahin Ibu Sri? Kan kasihan dia sampai nangis karena Papa marahin, Pak. Biar aja, biar dia kapok. Kenapa sih? Lagian apa salahnya sih, Pak, jualan sebentar di depan rumah kita? Kan itu juga jalanan umum, Pak. Kata siapa? Kata siapa itu jalan umum? Mama kan tahu. Papa beli rumah ini karena Papa bisa memiliki jalan itu. Tapi, Pak, jalanan depan rumah kita itu fasilitas umum. Mana boleh jadi milik pribadi. Siapa bilang nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Mama lihat aja ya. Nanti Papa akan tutup jalan itu. Jangan ambil mainan aku. Ayo kalau bisa. Sini, jangan isi. Ayo. Sini. Wah, gak kenal. Gak kenal. Gak kenal. Aduh, Awas ya lewat sini lagi ya. Awas! Semoga saja Ibu Sri sudah memaafkan sikap Pak Yitno kepadanya. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini dari mana? Kita habis dari pemakaman Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Bukan Ustadz, kita habis nyari makamnya Pak Yitno yang hilang. Astagfirullahaladzim, kamu itu kalau ngomong sembarangan aja. Bener Pak Ustadz, saya saksinya, kuburannya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Terus keluarganya gimana? Bu Maria pingsan Pak Ustadz. Allah. Kalau gitu kita lihat kondisinya sekarang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu Maria, kita semua tadi sudah berusaha mencari makamnya Pak Suyitno, tapi tidak ketemu juga. Ibu, ayo, yang sabar ya. Mungkin ini ujian dari Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Tapi kalau misalnya kuburan Papa nggak ketemu lagi, gimana dong Pak Ustadz? Kita punya Allah, jangan lupa itu. Teruslah berdoa kepadanya. Minta hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan secepatnya makam almarhum bisa kita temukan. Amin. Amin. Pak Ustadz, maafin kesalahan suami saya, Pak Ustadz. Iya Bu, ya. Insya Allah. Papa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Yitno, Ibu, lagi libur Pak? Kalau libur, kita sholat zuhur berjamaah Pak. Mari Pak. Tat, saya nggak bisa. Saya banyak urusan. Masya Allah, Pak Yitno, urusan mah nggak ada habis-habisnya Pak. Tapi akhirat nggak boleh dilupakan. Tat, urusan akhirat itu urusan saya sama Tuhan, bukan urusan Ustadz atau kamu. Bahkan nih, istri saya sendiri pun nggak berhak ikut campur. Mah, lihat deh. Apa ini, Pak? Baca dong, Mah. Papa mau buat taman di jalanan depan. Ya iyalah. Papa mesti ngomong berapa kali sih sama Mama? Wah, tapi itu jalanan untuk dilewatin warga, Pak. Ma, pokoknya Papa mau tutup jalanan itu. Papa mau pasang tembok pembatas supaya orang-orang kampung itu nggak bisa lewat. Daripada nggak berfungsi, kan bagusan dipakai taman. Tolonglah Papa nggak usah ceroboh. Nanti warga bisa marah, Pak. Biarin aja, mau marah mau enggak. Emang peduli kita apa sih sama mereka? Intinya, orang-orang kampung itu nggak bisa lewat depan rumah kita lagi.
Ada pengumuman apa ini, Pak? Kalian nggak punya mata? Baca dong. Perasaan nggak ada rapat warga untuk nutup jalan ya Pak ya? Iya. Kalian berdua ini punya urusan apa sih? Punya kepentingan apa di wilayah ini? Sampai harus tahu semua? Ya ini kan fasilitas umum, Pak. Ini buat kepentingan orang banyak, Pak. Alah, miskin aja belagu. Mikir deh. Berhenti, berhenti. Berhenti. Semuanya berhenti, berhenti. Kenapa di jalanan kalian bikin tembok? Siapa yang suruh kalian? Hah? Saya yang nyuruh, Teh. Kenapa, Teh? Ada apa? Pak Suyitno, ini kan jalanan umum, Pak. Kenapa Bapak bikin tembok di sini? Ini akses warga menuju masjid, sekolah, dan pasar, Pak. Memangnya harus jalan sini terus, Teh? Kan ada jalan lain kali. Bapak kan tahu, jalan itu kan memutar, Pak. Terlalu jauh. Ini satu-satunya akses terdekat, Pak. Teh, saya sama keluarga saya itu tiap hari merasa terganggu, Teh. Orang-orang kamu gitu lewat sini. Apalagi tuh, motor-motor tuh, Teh. Pakai knalpot nggak jelas. Berisik saya, Teh. Ya tapi kan ada alternatif lain, Pak. Bisa di depan pagar Bapak itu dibikin polisi tidur, Pak. Nggak mesti harus dibangun tembok seperti ini. Pak RT ini paham nggak sih? Aturan jalan di komplek ini cuma satu jalan keluarnya, yaitu di depan. Seharusnya jalanan komplek sama jalanan kampung itu nggak boleh terhubung. Itu sama saja dengan mengancam keamanan di komplek, Teh. Ya semestinya kan Bapak musyawarahkan dulu dong, Pak, dengan warga. Terlalu bertele-tele, Teh. Buang-buang waktu. Ngapain pada bengong? Mau dibayar nggak kamu? Kok udah ada temboknya? Kemarin belum ada. Kalau kita mau ke jalan raya, lewat mana nih? Ya pastinya kita lewat samping komplek. Masih muter jauh kita nih. Waduh, repot juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa jalan jadi tembok? Gak tahu, Ustaz. Saya juga baru lihat nih. Masya Allah. Repot dah kita. Ini pasti kerjanya Pak Suyitno. Keterlaluan banget tuh orang. Orang kaya kayak dia, kehidupannya nggak bakalan berkah. Jangan kan hidupnya, matinya juga susah. Astagfirullahaladzim. Jangan seujon, nggak boleh. Belum tentu beliau yang nembok. Ibu, kok jalannya ditutup? Saya mau ngejemput anak saya sekolah. Jalan mana dong nggak ditutup, Bu? Ibu mungkin bisa lewat Jalan Merpati? Jalan Merpati itu jalan mana, Bu? Ibu keluar komplek belok kanan, kira-kira 100 meter. Ada gang kecil sebelah kanan namanya Jalan Merpati. Aduh, ribet banget sih sekarang, Bu. Ibu, nggak ada kerjaan amat sih tuh orang pakai tutup-tutup tembok segala. Gimana sih, Bu? Kita kan biasa lewat situ, Bu. Iya, ini kan jalanan umum, Bu. Ibu-ibu saya minta maaf ya. Nanti saya akan coba bujuk suami saya untuk membongkar tembok ini. Ya udah, ya dibongkar. Kita kan biasa lewat sini ya, Bu. Gimana sih? Udah, terima kasih. Kalau gitu kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Pak, Mama mohon, Pak. Tolong robohkan lagi temboknya. Emangnya bikin tembok itu nggak pakai duit? Enak aja main ngerobohin. Semua warga yang biasa jalan di depan merasa keberatan. Udah biarin aja lah mereka keberatan. Emang urusan papa. Tolonglah Pak, jangan egois. Tanah itu milik warga, Pak. Kita nggak berhak memilikinya. Mama ini bukannya dukung papa, malah protes. Kalau bikin tamannya di atas tanah kita sendiri, tentu Mama akan senang. Tapi karena ini di atas tanah milik warga, gimana Mama bisa senang, Pak? Mama malu, Pak, malu. Alah, ntar juga Mama seneng. Ayo, papa kamu gak galak banget sih? Iya, serem. Galak gimana? Suka ngomel-ngomel. Kemarin aja pas kita mau sekolah, bapak kamu nyiram kita. Emangnya kita-kita ini pohon apa disiram? Ya. Bapaknya Ayu galak banget. Bapak Ayu galak, Bapak Ayu galak.
Anak mama kenapa kok pulang sekolah nangis? Ayo, coba kasih tahu mama kenapa Ayu nangis, Neng. Ayu dikatain punya papa galak, Ma. Emang papa Ayu galak ya? Enggak. Papa Ayu itu nggak galak. Mungkin teman-teman kamu itu cuma iseng sama Ayu. Udah sekarang Ayu masuk kamar ganti baju terus kita siap-siap makan siang, sayang ya. Iya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Jalanan gelap begini ya? Mana nggak bawa senter, ban gua kempes. Kalau ada setan, berabe nih gua. Buset deh, setannya datang beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kira setan Pak Ustadz. Ngomong-ngomong, Pak Ustadz jam segini sudah jalan? Pak Hansip, sekarang ini muternya terlalu jauh. Jadi saya ke masjidnya datang lebih awal. Iya bener Pak Ustadz. Saya juga muternya jauh banget Pak Ustadz. Emang keterlaluan banget tuh Pak Suyitno. Ngomong-ngomong, Pak Ustadz mau saya anterin ke masjid? Gak usah. Biar saya jalan sendiri aja. Sekarang Pak Hansip lanjutkan tugas. Menjaga keamanan kampung. Ya udah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sub. Waalaikumsalam. Mau berangkat ke masjid Sub? Iya bang. Waduh, sekarang mesti bawa motor ya Sub? Iya nih bang. Soalnya lumayan jauh muternya. Lu mending Sub bawa motor. Tuh Pak Ustadz Iim, jalan kaki. Gua jadi khawatir sama beliau. Ini saya lagi mau jemput Ustadz Iim. Wah, lu telat Sub. Pak Ustadz Iim udah jalan dari tadi. Baru jam 1 pagi Pak Ustadz Iim udah ke masjid. Iya, katanya sekarang jalannya jauh. Jadi mesti buru-buru Sub. Ya udah bang, saya pamit ke masjid dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf. Tadi Yusuf pengen ngajak Ustadz bareng, tapi Ustadz udah pergi duluan. Mau bagaimana lagi ya Yusuf? Sekarang jalannya muter. Bisa-bisa Ustadz tidak dapat melaksanakan sholat tahajud. Bener juga sih Ustadz. Ngomong-ngomong udah wudhu belum? Belum Ustadz. Masih ada waktu untuk melaksanakan sholat malam. Silakan wudhu. Baik Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suyatno-nya ada Bu? Ada. Ayo masuk. Makasih. Saya di sini aja. Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu. Pak, ada Yusuf mau ketemu sama Papa. Alah, paling-paling juga mau ngomongin tembok lagi. Ada apa ya mau ketemu saya? Maaf Pak, saya hanya mau menanyakan tentang tembok itu Pak. Memangnya kenapa dengan temboknya? Kurang tinggi ya? Justru itu, saya cuma minta pengertian dari Bapak untuk merobohkan tembok itu. Kamu ini kalau ngomong dipikir dulu.
Jangan asal ngomong gitu. Saya mohon maaf sekali lagi, Pak. Masalahnya itu jalanan umum, Pak. Dan banyak warga yang selalu lewat dari sana, terutama untuk jalan ke masjid. Memangnya nggak ada jalan lain? Ada, Pak. Tapi jauh. Terutama untuk Ustadz Iim. Kasihan dia, Pak. Itu masalah buat saya. Hah? Suruh siapa dia nyusahin diri sendiri? Emang saya yang nyuruh? Bukannya Bapak yang udah buat dia susah. Dek, di kampung sebelah itu ada musola juga kan? Kenapa nggak sholat di sana? Tapi, Pak, saya mohon pengertian dari Bapak. Udah nggak usah mohon-mohon ah. Ini bikin pusing aja. Ada waktu ngomong sama kamu. Ayo! Ih, ayo! Bilangin dong sama bapak kamu. Gara-gara tembok yang dibikinnya itu, kita sering dihukum gara-gara telat. Ih, parah banget. Gara-gara bapaknya Ayu, bapak aku itu hampir dipecat karena telat. Ngomong dong, jangan cuma diam aja. Bisa ngomong kan? Iya, nanti aku coba bilangin. Cuma ngomong kayak gitu doang terus langsung pergi. Gak sopan. Ih, nyebelin. Pak. Apa? Tembok yang di luar, kenapa nggak dibongkar aja sih, Pak? Banyak yang protes loh. Memangnya kamu tahu mereka protes apa? Ya tahu lah, Pak. Kemarin ada yang ngomong sama aku, langsung malahan. Coba papamu tahu. Mereka ngomong apa sih? Ya mereka telat sekolah. Gara-gara mereka harus muter jalannya. Semenjak jalannya ditutup sama tembok punya papa. Ya kalau itu sih ya salah mereka sendiri. Pastinya tuh teman-teman kamu itu bangunnya kesiangan. Udah tahu jalannya muter. Pakai kesiangan segala pergi sekolah. Salah mereka lah. Tapi Pak. Udah deh. Tugas kamu itu belajar. Bukan ngurusin urusan papa. Udah belajar sana. Pada ngapain nih? Pada demo gara-gara ini tembok. Bapak Suyitno, kami para warga datang ke sini hanya untuk mencari solusi, Pak. Solusi apa lagi sih, Teh? Masalah tembok yang Bapak pasang untuk menutup jalan, kami keberatan, Pak. Ngapain kalian pakai keberatan segala? Hah? Apa hak kalian? Saya ini bangun tembok itu berada di atas tanah komplek, bukan di atas tanah perkampungan kalian kan? Warga sini juga nggak ada yang protes tuh, nggak ada yang keberatan. Jadi apa masalahnya, Teh? Tapi yang paling dirugikan itu ya warga kampung, Pak. Iya nih, gara-gara jalan ini ditutup, kami jadi jauh mau ke pasar. Anak saya juga jadi jauh sekolahnya. Biasanya jalan kaki, dia harus diantar pakai motor. Nah, tuh kan, Bapak dengar sendiri kan? Warga komplek juga keberatan, Pak. Pak RT, ini ibu-ibu juga harus tahu nih, sama bapak-bapak. Saya sama keluarga saya juga terganggu, Pak RT. Tiap hari orang lewat sini. Nggak tenang, Pak RT saya. Boleh dong, saya keberatan juga. Makanya saya tutup nih jalan. Tapi saya dengar dari tukang yang bangun tembok ini, katanya Bapak mau bangun taman, makanya ditutup jalan ini. Oh, cuma tembok doang. Udah kelihatan indah dong. Daripada mubazir, ya saya bikin taman dong sekalian. Oh, jadi Bapak menutup jalan ini bukan karena terganggu dengan aktivitas kami yang selalu lewat jalan sini. Tapi karena Bapak mau menguasai dan untuk kepentingan pribadi. Bapak jangan ngomong sembarangan ya. Terserah. Bapak sama semua di sini mau ngomong apa? Yang jelas tembok itu nggak akan pernah saya rubuhin, Pak. Sampai saya mati. Astagfirullahaladzim. Masya Allah.
Rini? Rin? Sakit, Mas! Rin, kamu kenapa, Rin? Ya Allah, sayang. Kamu berdarah, sayang. Sini, sayang. Sini, sayang. Sini, sayang. Sayang, kamu sabar, sayang. Sakit banget nih, Pak. Pokoknya kamu sama anak kita harus selamat. Aduh. Sabar ya, sayang, sabar. Iya, tahan, sayang, tahan. Sial, lupa aku. Kenapa harus lewat sini sih? Aduh, sayang, sabar ya, sayang. Mana nggak ada tanah lapang lagi buat muter. Aduh, Pak, cepetan, Pak. Iya, sayang. Aku nggak tahan lagi. Pas aku mundur, iya sayang, sabar ya, sayang. Udah, aku mundur aja. Dok, gimana keadaan istri dan anak saya, Dok? Bapak Agus, saya minta maaf. Istri dan anak Bapak tidak dapat tertolong. Bapak terlambat membawa istri Bapak ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia kurang ajar! Keluar kamu! Gitu! Keluar! Manusia kurang ajar! Keluar kamu! Gitu! Keluar! Mah, kayaknya ada yang teriak-teriak gitu deh. Kayak manggil-manggil papa gitu. Siapa ya? Kamu tunggu sebentar di sini saya. Ada apa ya, Mas? Mana gitu? Maaf, Mas, ini ada perlu apa dengan suami saya? Gara-gara tembok itu, istri dan anak saya meninggal. Astagfirullahaladzim. Hei! Kok ada sopan-sopannya jadi orang? Berisik amat sih, ada apa sih? Ini semua gara-gara ulah kamu nutup jalan. Istri saya jadi meninggal gara-gara kamu. Memangnya saya ini malaikat penjabut nyawa bisa nyambut istri kamu? Kalau istri kamu udah mati itu udah waktunya. Kurang ajar kamu ya. Sabar. Udah lepasin saya. Biar saya ngajar manusia nggak tahu diri nih. Mas, sabar. Jangan pakai kekerasan. Itu tuh nggak baik. Manusia aneh. Kematian istri kamu itu nggak ada hubungannya sama saya. Kenal aja enggak sama istri kamu. Kalau kamu nggak nutup jalan, saya bisa buru-buru ngantar ke rumah sakit istri saya. Jadi istri saya nggak perlu meninggal. Kamu ini mesti tahu diri, bergaul sama warga, cari informasi. Tembok itu sudah 1 minggu. Kamu yang nggak tahu diri. Udah, Mas. Udah, sabar. Saya harus gimana? Terus gimana? Istri kamu kan udah mati, harus gimana saya? Pak, harusnya Bapak punya perasaan. Istri Mas Agus ini baru saja meninggal. Kamu ini banyak ngomong ya. Bosan saya dengar ceramah kamu. Apa? Pukul nih. Diam nih, Mas. Mana kamu? Cino! Saya sumpahin kamu itu. Sumpahin mati mengenaskan. Gara-gara tembok yang dibangun Pak Suyitno, banyak warga yang kesusahan. Iya, Bu. Tembok itu udah banyak makan korban. Gara-gara tembok itu juga suami saya meninggal dunia. This is the VOA Special English Education Report. Young people are perhaps better known for spending money. Ngapain dikecilin sih, Mas? Emang Papa udah nggak bisa denger lagi? Suara televisi sampai sebesar itu. Kedengeran sampai tetangga sebelah, Pak. Gimana Papa bisa dengar? Mama nggak denger tuh, suara di sebelah. Segede apa? Tapi nggak usah sebesar itu, Pak. Nggak enak sama tetangga. Emang mereka peduli sama kita?
Papa mau denger berita aja nggak bisa. Hah? Papa mau kemana, Pak? Mau nyuruh mereka supaya nggak berisik. Ini apa lagi nih berisik? Woi! Jangan berisik! Woi! Woi! Pak, nanti kena orang gimana, Pak? Bodoh, bukan kena orang mau nggak? Mereka aja nggak mikirin kita. Udah izin belum? Woi! Berisik tau! Papa. Apa sih? Mau teriak-teriak. Udah lah, mereka jangan punya otak. Dasar orang kampung. Pak. Aduh, Pak. Woi! Pak, udahlah, Pak. Pak. Papa mau ngapain sih, Pak? Udah diam. Papa nanti. Ini mesti pakai batu yang gede nih. Pak, jangan, Papa bahaya. Papa nanti jatuh, Pak. Papa. Pak, udah, Pak, jangan tinggi-tinggi, Pak. Pak. Papa. Bapak sepertinya terkena benturan keras di kepalanya. Saya khawatir terjadi pendarahan di dalam. Jadi harus bagaimana, Dok? Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Dok, agak sedikit lebih cepat lagi, Dok, jalannya. Papa bangun, Pak. Tunggu ya, Pak. Stop, Pak. Ada apa, Pak? Mau kemana ya, Pak? Mau ke rumah sakit kita, Pak. Aduh, maaf banget, Pak. Jalan ini ditutup soalnya ada yang meninggal, Pak. Jalan ditutup nih, Mbak. Ya udah, Dok. Kita cari jalan lain ya, Dok. Oke. Ayo, Dok, cepetan, Dok. Ini ada apa lagi, Pak? Maaf, Pak, tidak bisa lewat karena ada perbaikan jalan. Banyak sekali ya jalan ditutup ya. Aduh, gimana nih, Bu? Ya udah, Dok. Coba kita cari jalan lain lagi aja. Ibu, ban sebelah kirinya bocor. Astagfirullahaladzim. Jadi kita harus kayak gimana, Dok? Ya udah, saya coba cari taksi, Dok. Dokter, saya udah dapat taksinya. Ayo, Dok, cepetan. Maaf, Bu. Bapak sudah tidak ada. Pak, bangun, Pak. Papa bangun. Papa jangan tinggal di kayu, Pak.
Papa bangun, Pak. Papa bangun, jangan tinggalin Pak bangun, Ayu. Pak. Papa, Papa. Pak. Papa bangun, Papa. Bangun, Pak. Alhamdulillah. Ya, Min? Kuburannya Pak Suyitno tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Kuburannya nggak hilang lagi. Buruan, kabarin keluarganya. Ya, oke. Bu Maria? Kuburannya muncul lagi. Yang benar, Mas. Betul, Bu. Teman saya melihat sendiri. Kuburannya muncul lagi dari dalam tanah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-insanu bitakrir wallahu bitakdir. Manusia hanya sekedar ikhtiar. Ternyata Allah yang menentukan segala-galanya. Ini semua bisa terjadi hanya karena kuasa ilahi. Rasul kita bersabda, wa kafa bil mauti wa izon. Cukup kematian itu adalah merupakan nasihat. Ini adalah merupakan nasihat berharga buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini adalah merupakan kuasa ilahi. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, semua pasti akan terjadi. Peristiwa ini kita jadikan pelajaran bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita tidak boleh menutup jalan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Sebab itu akan mendatangkan kerugian kepada kita semua. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan almarhum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.